Perkenalkan, kami dari Ikatan Notaris Indonesia. Saya sendiri Jualita Bidadari, Ketua Umum. Samping saya Trifirdaus Akbar sebagai Sekretaris Umum. Kemudian kita juga bersama dengan Bendara Umum di belakang, Ibu Wirastuti, dan juga 3 Ketua Bidang. Rekan Taufik sebagai Ketua Bidang Organisasi, Rekan Agung sebagai Ketua Bidang Perlindungan Anggota, kemudian rekan Sri Widiawati sebagai Ketua Bidang Hubungan Antara Lembaga, dan juga Sekretaris rekan Herna, bersama juga dengan 2 Dewan Pakar dari Ikatan Notaris Indonesia, yaitu rekan Habib Aji dan rekan Madi Pria. Tentunya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Terkait pertemuan hari ini, sebetulnya kami ini pada waktu rapat pleno pengurus pusat yang diperluas di Batu Malang, kami sudah mengadakan pembahasan RUU Hukum Acara Perdata. Kami mengundang beberapa narasumber, dan dari situ tentunya kita rangkum menjadi masukan kami yang kita berharap masukan kami menjadi pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan tugas jabatan wewenang notaris sebagai pejabat yang membuat akta otentik, di mana akta otentik tersebut adalah akan menjadi alat bukti sebagai pembuktian. Nah, untuk mempercepat waktu, saya minta kepada rekan Taufik sebagai Ketua Bidang Organisasi untuk menyampaikan sekitar perubahan atau usulan dari kami sekitar 18 atau sampai dengan 20 poin. Silakan rekan Taufik. Terima kasih. Izin buka masker. Terima kasih Ibu Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan Komisi, kami mungkin akan menyampaikan secara singkat beberapa usulan kami. Mungkin ini usulan yang konkret karena kita sudah membuat dengan sistematik. Mungkin tidak banyak kita bahas teori lagi, tapi apa usulan konkret, karena hal yang kita sampaikan ini terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris atau ada kaitannya dengan akta notaris. Yang pertama sekali kami ingin sampaikan mengenai adanya definisi pejabat umum. Kalau di draft yang sudah ada, ini sudah dirumuskan pejabat umum adalah pejabat yang diberi wewenang khusus. Mungkin ini pada kesempatan ini kami ingin mengusulkan adanya perubahan mengenai istilah pejabat umum, karena istilah pejabat umum ini tidak ditemukan di dalam undang-undang manapun saat ini. Hanya disebut aja sebagai pejabat umum. Dulu kita temukan istilah pejabat umum ini sebenarnya dalam peraturan jabatan notaris Statblad 1860 nomor 3. Di sana disebut notaris adalah pejabat umum satu-satunya. Nah, ini mungkin kembali lagi kepada definisi yang sudah ada di dalam draft. Yang dimaksud pejabat umum adalah pejabat diberi wewenang khusus. Ini mungkin akan rancu dengan kewenangan notaris. Karena yang dimaksud umum di sini umum dalam hal pembuatan akta, bukan umum yang dimaksud seperti pejabat publik, itu mungkin akan berbeda ya. Tapi umum ini untuk membedakan dengan pejabat khusus lainnya, misalnya PPAT itu kan khusus membuat akta di bidang peternakan, atau pejabat lelang khusus untuk terkait dengan pelelangan, atau pejabat catatan sipil yang membuat akta-akta terkait dengan akta kelahiran atau KTP. Nah, pada definisi ini kami ingin mengembalikan sebenarnya posisi pejabat umum ini adalah satu-satunya yang ditunjuk adalah notaris ya. Jadi pejabat umum adalah satu-satunya pejabat diberi wewenang untuk membuat akta otentik sesuai dengan ketentuan undang-undang, sepanjang pembuatan akta itu tidak dikecualikan ke pejabat lain oleh undang-undang. Jadi sepanjang tidak dikecualikan ke pejabat lain, maka notaris bisa membuat akta apapun, apakah itu yang diperintahkan oleh undang-undang atau yang dikehendaki oleh masyarakat untuk dituangkan dalam akta sebagai alat bukti nanti bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam penjelasannya kita juga mungkin mempertegas siapa pejabat umum yang dimaksud itu adalah notaris. Mungkin itu usulan perubahan istilah pejabat umum. Kemudian kita juga mengusulkan adanya penambahan satu definisi mengenai akta otentik, karena akta otentik ini disebut banyak di dalam draft undang-undang, banyak sekali disebut pasal akta otentik. Pada saat ini definisi ini hanya kita temukan di dalam BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
di pasal 1863. Tetapi kita merasa rumusan yang ada dalam pasal 1863 BW tersebut kurang lengkap karena tidak menyebut adanya kewajiban untuk dicatat di dalam buku. Jadi di dalam BW itu hanya disebut akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Jadi kita tambahkan dan dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu. Karena batu ujinya adalah buku catatan. Karena kalau nggak ada buku catatan itu bisa terjadi kemungkinan tanggalnya dimundurkan ya atau dimajukan, itu kan sesuai permintaan mungkin. Tapi kalau ada pencatatan, jika nanti suatu akta ingin diuji apakah itu otentik atau tidak otentik, jadi kita akan membuka buku repertorium yang ada di kantor notaris, itu sudah tercatat. Itu yang tambahan yang kita usulkan. Kemudian juga di pasal 2 kita juga ini kita ingin nambah satu ayat mengenai tidak bolehnya dipaksa untuk menggugat orang lain. Kenapa ini kita usulkan? Karena dalam praktek di peradilan saat ini, notaris ini digugat, banyak gugatan yang diajukan terhadap notaris ya. Yang bersengketa ini para pihak yang ada, yang namanya ada di dalam akta notaris, tapi yang digugat juga notaris. Misalnya dalam suatu perjanjian terjadinya suatu wan prestasi, misalnya yang wan prestasi itu pihak pertama, notaris itu akan digugat. Kalau yang wan prestasi pihak kedua, notaris juga akan digugat. Jadi notaris itu digugat oleh semua pihak yang bersengketa dengan alasan kalau nggak gugat notaris nggak lengkap katanya, atau supaya notaris itu patuh pada putusan pengadilan. Itu alasan yang banyak dikemukakan ya. Padahal kalau kita baca definisi di dalam rumusan ini juga ada definisi bahwa gugat itu adalah hak setiap orang. Artinya hak itu bisa digunakan juga bisa tidak digunakan ya. Kalau seseorang misalnya bersalah ke orang lain itu bisa memutuskan untuk menggugat orang tersebut atau tidak menggugat orang tersebut. Tentunya hukum mengatur demikian. Tetapi dalam prakteknya terkesan ada pemaksaan untuk menggugat. Ya, misalnya ada suatu gugatan perdata yang terkait dengan akta notaris, tidak mengikutkan notaris apakah tergugat keberapa atau turut tergugat, malah ada dalam satu kasus notarisnya itu dijadikan tergugat pertama, padahal notarisnya nggak ada kaitannya dengan perkara dimaksud, tetapi itu ditempatkan di tergugat pertama dengan alasan tadi itu kurang pihak. Jadi pada kesempatan ini kita ingin mengajukan usul adanya suatu kepastian bahwa tidak boleh memaksakan seseorang untuk menggugat orang lain jika memang itu tidak dikehendaki oleh yang bersangkutan. Jadi karena itu adalah merupakan hak. Kecuali memang untuk gugatan-gugatan misalnya saat budul waris misalnya yang ahli warisnya 5 orang mungkin harus kelima-lima digugat karena itu merupakan satu kesatuan dari objek yang bersangkutan. Tetapi kalau objeknya tidak merupakan satu kesatuan terpisah, mungkin tidak harus orang yang tidak ingin digugat juga harus digugat dalam perkara dimaksud. Kemudian kita juga mengusulkan di pasal 27 mungkin di ayat 7 ini 21 ayat 7 mengenai pemberian kuasa khusus. Ini di ayat 7 saja. Ini yang membedakan adalah dalam hal pemberian kuasa tidak mampu membaca, pemberian kuasa khusus dilakukan dengan membubuhkan cap jari pada kuasa yang dibubuhkan di hadapan pejabat yang berwenang dan dinyatakan sebagai tanda persetujuan. Nah, ini penting karena di draft yang lama tidak ada kata-kata harus dinyatakan sebagai tanda persetujuan. Pasal 21 ayat 7. Jadi kalau kita baca di BW yang saat ini kita pegangan kita, suatu sidik jari itu baru dianggap sebagai tanda persetujuan itu jika dibubuhkan di hadapan notaris dan dinyatakan bahwa itu sebagai tanda persetujuan. Jadi jika tidak dinyatakan sebagai tanda persetujuan, itu tidak berlaku sebagai tanda persetujuan. Mungkin ini penegasan aja nantinya, karena di notaris pada saat ini
kita mengenal adanya pengesahan tanda tangan. Jadi notaris hanya menyaksikan tanda tangan yang dilakukan di hadapan notaris, dan kalimat yang diatur juga sangat sederhana di dalam Undang-Undang Jabatan saat ini, melihat dan mengesahkan tanda tangan dari si A pada tanggal, hari, dan sekian. Itu mungkin untuk orang-orang yang bisa membaca tulis dan bisa tanda tangan itu tidaklah masalah, karena isinya memang itu dipahami oleh yang bersangkutan. Tetapi bagi yang tidak mampu untuk membaca atau untuk menulis, maka penjelasan dari notaris mengenai bahwa sidik jari itu sebagai tanda persetujuan itu mungkin penting, supaya jangan nanti orang membubuhkan tapi tidak paham apa yang dilakukannya. Nah, karena di pasal berikutnya mungkin nanti ada mengenai kewajiban dari notaris jika memang orang yang bersangkutan itu tidak bisa membaca menulis, pada saat melegalisasi jari itu, cap jari, harus ada kata-kata dikenal oleh notaris, dan notaris harus menjelaskan isi dari surat tersebut kepada yang akan membubuhkan. Di penjelasannya kita mempertegas juga bahwa pejabat umum yang dimaksud ini adalah notaris, supaya fokus bahwa pejabat itu adalah notaris, bukan pejabat yang lain, karena itu memang saat ini menjadi kewenangan notaris. Kemudian di pasal 21 ayat 8 ini ada juga mengenai kuasa-kuasa yang diberikan di luar negeri. Mungkin itu akan mengikuti apa yang saat ini mungkin sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia mengenai apostil, mengenai kewajiban untuk adanya pengesahan tanda tangan pada pejabat berwenang. Kalau saat ini kita masih menggunakan kedutaan di luar negeri untuk disahkan sebelum surat yang bersangkutan dibawa ke Indonesia itu kita gunakan. Kemudian ada juga di pasal 23. Di pasal 23 ini mungkin tidak berkaitan langsung dengan notaris, tetapi ada ininya ke kita juga, ada efeknya ke kita mengenai jaksa sebagai pejabat negara. Ya. Kalau di draft yang ada pasal 23 ayat 2 itu disebutkan jaksa pengacara negara dengan kuasa khusus atau dalam kedudukannya atau dalam jabatannya. Artinya setiap jaksa, setiap orang yang punya profesi jaksa itu bisa langsung bertindak atas sebagai jaksa pengacara negara atau atas nama negara. Ya, jadi tanpa ada surat perintah dari pimpinannya dia bisa bertindak. Kita mengusulkan agar jaksa pengacara negara ini juga harus mendapat kuasa khusus untuk bertindak. Jadi sama dengan yang di ayat satunya, aparatur kementerian atau lembaga itu kalau bertindak atas nama kementerian atau lembaga itu harus ada kuasa khusus dari pejabat yang berwenang. Ya, mungkin ini sama harusnya perlakuannya, jadi tidak bertindak sebagai individu, ya, tetapi memang atas nama kelembagaan dia bertindak. Kemudian di pasal 24 mengenai kewenangan untuk mewakili suatu badan hukum. Di draft yang ada yang kita terima, kewenangan itu diberikan kepada pengurus badan hukum. Kalau makna pengurus ini sangat luas. Kalau suatu organisasi itu misalnya seperti Ikatan Notaris Indonesia, di tingkat pengurus pusat aja itu ada 400 orang pengurus, artinya setiap anggota pengurus itu berwenang untuk mewakili. Ini tentunya tidak demikian yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang nantinya. Makanya kita mengusulkan bahwa kewenangan untuk mewakili itu tetap ada pada pimpinan tertinggi. Kenapa kita menggunakan istilah pimpinan tertinggi? Mungkin nanti istilah lain bisa dipakai yang sesuai, karena ini adanya perbedaan-perbedaan dalam penggunaan istilah untuk pimpinan tertinggi. Kalau kita di INI ini menggunakan ketua umum, mungkin di lembaga-lembaga lain ada hanya ketua saja atau dengan istilah-istilah lain yang bermacam-macam yang digunakan. Jadi untuk mewakili tetap pimpinan tertinggi, tetapi jika pimpinan tertinggi tidak bisa atau akan diwakili oleh pengurus lainnya, maka itu harus dengan kuasa khusus. Ini juga meringankan tugas notaris pada saat menerima penghadap itu ada suatu badan hukum. Ya, kita kadang kebingungan ini kewenangannya ada pada siapa sebenarnya. Kalau yang menghadap itu bukan ketua, apakah semua orang boleh menghadap kepada notaris, menyatakan diri mewakili suatu badan atau tidak? Ini usulan kita agar ditempatkan pimpinan tertingginya sebagai
pemegang kuasa untuk mewakili keluar. Di dalam penjelasannya kita juga ada usulan yang dimaksud dengan bukti mengenai kedudukan sebagai pengurus antara lain surat keputusan atau akta notaris sebagai pengurus, karena di draft yang ada hanya disebut surat keputusan, karena banyak juga perubahan-perubahan atau pengangkatan dari pengurus badan hukum ini dilakukan dengan akta notaris. Jadi ada tambahan atau akta notaris sebagai bukti kedudukannya. Kemudian di pasal 33 mengenai alamat tempat tinggal tergugat, di draft yang kita terima ini disebut pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di tingkat pertama adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi alamat tempat tinggal tergugat. Ini kita ingin ada penjelasan bahwa yang dimaksud alamat tersebut adalah alamat yang terdaftar dalam kartu tanda penduduk atau yang terdaftar pada Dukcapil. Karena kemarin saya juga mengikuti satu webinar yang membahas RUU Hukum Acara Perdata ini, ada yang mengusulkan boleh menggunakan alamat virtual untuk panggilan pertama, ya, langsung alamat virtual yang terakreditasi atau yang terdaftar itu. Tetapi kami merasa alamat virtual itu sangat riskan karena yang namanya email itu bisa berubah-berubah, bisa juga ditutup oleh operatornya atau macam-macam, karena orang juga kadang-kadang emailnya tidak dioperasikan sendiri, sehingga nggak terpenuhi mungkin maksud dari undang-undang supaya ini misalnya dikirim ke alamat mana surat permohonan atau gugatannya. Jadi ada penjelasan mengenai bahwa itu adalah alamat sesuai dengan kartu tanda penduduk atau alamat terdaftar di Dukcapil. Kemudian di pasal 37 ayat 2 ini kedudukan penggantian, ya. Di ayat 2-nya disebutkan dalam hal tergugat meninggal dunia dalam proses pemeriksaan perkara, ahli waris dari tergugat dipanggil di tempat kediaman terakhir tergugat yang meninggal untuk menggantikan kedudukan tergugat. Nah, ini kita sebenarnya ini bertanya apakah memang demikian yang dimaksud. Jika ada tergugat yang meninggal dunia otomatis akan digantikan oleh para ahli warisnya, karena di dalam hukum waris yang berlaku saat ini di kita juga, misalnya kalau dalam hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata ini masih mewarisi pasifa, artinya beban kewajiban dari pewaris menjadi kewajiban dari ahli waris, kecuali ahli warisnya menolak sejak awal, jadi tidak bisa otomatis juga. Tetapi kalau misalnya kita ikuti hukum waris Islam, hukum waris Islam itu tidak mengenal adanya warisan terhadap kewajiban. Jadi yang diwariskan itu adalah hanya aktiva saja. Kalau aktiva itu habis selesai, berarti selesailah tuntutan terhadap dari si krediturnya. Nah, jadi kita merasa tidak mungkin seorang tergugat yang meninggal dunia langsung kedudukannya sebagai tergugat itu diambil alih oleh ahli warisnya. Mungkin ini yang harus dibicarakan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut. Kemudian pasal 108 ini juga mengenai disabilitas yang tidak mungkin yang bersangkutan untuk membubuhkan tanda tangan dengan cara apapun, maka tanda persetujuan tersebut dibuat dalam bentuk akta notaril. Ini mungkin dia tidak punya jari kaki, tidak punya jari tangan, jari kaki nggak ada, bagaimana mungkin dia tidak bisa bicara, ya, atau bisa bicara misalnya, bagaimana cara membuktikan bahwa dia menyetujui sesuatu transaksi misalnya. Ya, makanya kita mengusulkan ini mungkin apakah masuk ke batang tubuh langsung nanti atau cukup di penjelasan, karena di batang tubuhnya hanya disebut ditandatangani atau dibubuhi cap jari. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali jarinya bagaimana? Maka kita mengusulkan tanda persetujuan itu dibuat dalam bentuk akta notaril. Jadi notaris nanti yang akan membuat aktanya mengenai tersebut. Bagaimana notaris meyakini dirinya bahwa yang bersangkutan setuju, itu mungkin ada mekanisme lain yang mengaturnya. Kemudian di pasal 109, akta merupakan surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari
yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Ini ada perubahan nggak nih ya? Nggak ada ya? Mungkin di 110 ada 110. Ini ada 3 ayat. Ayat 2 dan 3 ini, ayat 2 ini sebenarnya adalah definisi dari akta autentik yang tadi kita mohon untuk dapat didefinisikan di pasal 1. Jadi kalau nantinya memang disetujui untuk dibuat definisi akta autentik di pasal 1, tentunya pasal 110 ayat 2 ini tidak relevan lagi diatur di sini karena sudah ada definisi di pasal 1-nya. Kemudian di pasal 111 ini ada penambahan juga, akta autentik memberi pembuktian yang bersifat memaksa terhadap setiap orang. Kita menambah atau lembaga, karena orang ini mungkin lebih ke orang perorangan, tetapi lembaga juga harus diberi kedudukan yang sama ya. Pada saat diperlihatkan suatu akta autentik, maka siapapun harus meyakini itu sebagai bukti yang kuat dan sempurna sepanjang belum bisa dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Jadi ada penambahan atau lembaga. Kemudian pasal 113. Pasal 113 ini penjelasannya mungkin tidak relevan menurut kita. Ini penjelasan di batang tubuhnya tertulis surat yang mempunyai bentuk seperti akta autentik diperlakukan sebagai akta autentik kecuali dibuktikan sebaliknya. Ya, ini ada penambahan dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Kemudian di penjelasan ini kita membaca agak membingungkan, maksudnya akta yang diperlakukan sebagai akta autentik, misalnya akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan pejabat umum sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini kesannya penjelasan ini membuka ruang orang untuk memalsukan akta autentik. Kesannya. Jadi kalau kita baca batang tubuh surat yang mempunyai bentuk akta autentik diperlakukan sebagai akta autentik, itu cukup di situ. Artinya jika nanti memang ada pembuktian yang sebaliknya, berarti itu bukan akta autentik. Jadi tidak kesannya membuka ruang boleh dibuat akta autentik ini boleh dibuat oleh pejabat yang bukan pejabat umum yang diberi kewenangan. Jadi kita mengusulkan penjelasan ini dihapus, atau kalau diperjelas mungkin lebih mempertegas mengenai keberlakuan akta autentik tersebut sebagaimana tadi. Kemudian selanjutnya di pasal 115 ayat 2, ini sesuai dengan definisi yang kita usulkan di pasal 1 mengenai pejabat umum, bahwa pejabat umum itu adalah notaris ya satu-satunya. Jadi kata-kata notaris atau pejabat umum lainnya mungkin bisa tidak relevan, oleh karenanya kita mengusulkan notaris atau pejabat lainnya ya. Jadi tidak menggunakan lagi kata pejabat umum, tetapi notaris atau pejabat lainnya. Kemudian ada penahan di ayat 3. Ini untuk lebih memperjelas saja mengenai akta di bawah tangan yang selama ini dilaksanakan oleh notaris sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari surat yang cap jari disahkan atau kepastian tanggal ditetapkan dengan didaftar dalam buku yang khusus oleh notaris. Ini legalisasi terhadap cap jari. Kemudian yang B-nya ini surat yang dibukukan dengan daftar di dalam buku khusus. Ini kalau di notaris disebut dengan wamarking, surat dokumen tangan yang didaftarkan. Kemudian selanjutnya di pasal 117 ayat umum satu-satunya, mungkin tidak relevan untuk menyebut pejabat umum huruf C. Demikian juga kata pejabat umum lainnya mungkin ini
karena ini berpengaruh nanti kepada gross akta. Jadi kita mengusulkan pengakuan hutang. Kalau pengakuan hutang itu memang sesuatu hal yang sudah pasti. Jadi bukan lagi suatu perjanjian yang masih berlangsung. Jadi suatu tindakan yang sudah final sebenarnya. Kemudian di pasal 119 ayat 2 ini kita memperjelas di penjelasan bahwa berita acara yang dimaksud itu adalah dibuat oleh notaris. Karena di sini berita acaranya itu cukup dibuat oleh pimpinan perusahaan. Ini alih dokumen. Ya, pada saat terjadinya alih dokumen dari media kertas misalnya ke media elektronik, ini dibuat berita acaranya cukup ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Kita mengusulkan bahwa itu nantinya harus dengan akta notaris berita acaranya, karena ini penting mungkin dalam pembuktian di peradilan nantinya. Kemudian pasal 128 ayat 1, setiap orang dipanggil secara sah sebagai saksi wajib memberi kesaksian. Ini yang dipanggil ini kalau di hukum perdata ini kan para pihak ini masing-masing bisa mengajukan saksi, apakah tergugat atau penggugat itu bisa mengajukan saksi. Ini saksi yang mana yang wajib ini? Apakah saksi memang yang dimohon oleh tergugat penggugat atau memang yang diperintahkan oleh hakim? Tentunya saksi yang diperintah oleh hakim. Mungkin di penjelasannya kita mengusulkan adanya keterangan saksi yang dimaksudlah saksi yang diperintahkan oleh hakim atau majelis hakim dalam perkara yang bersangkutan. Jadi memang ada keinginan hakim untuk mendengar kesaksian dari seseorang, maka orang itu yang bisa diwajibkan untuk memberi kesaksian. Kemudian di pasal 132 mengenai hak ingkar, hak untuk mundur sebagai saksi, kita hanya ingin memberi lebih jelas ya di penjelasannya. Contohnya siapa saja, misalnya yang masuk dalam poin B, orang yang karena jabatan, profesi atau pekerjaannya wajib untuk merahasiakan yang mereka ketahui karena dipercaya kepada mereka dalam kedudukan tersebut. Ini contohnya mungkin notaris atau dokter, atau pihak pelapor dalam TPPU atau TPPT sesuai Undang-Undang Nomor 8 10 yang juga boleh mengundurkan diri sebagai saksi karena diatur. Kemudian pasal 227 mengenai akta. Di dalam draft di batang tubuhnya, di dalam draft itu disebutkan salinan pertama ada yang diberi irah-irah demi keadilan berdasarkan ketentuan yang maha. Ini mungkin yang dimaksud gross akta yang dimaksud. Jadi kalau salinan ini kita di notaris tidak memberi irah-irah kalau salinan biasa, tetapi yang kita beri irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah kita juga tidak menggunakan istilah gross pertama, gross kedua, itu hanya teknis sebenarnya, karena gross itu kalau kita baca Undang-Undang Jabatan Notarisaan ini boleh digunakan lebih daripada satu kali, tapi untuk gross kedua itu tentunya harus minta persetujuan dulu dari frasa salinan pertama diganti dengan gross. Kemudian demikian juga di bagian penjelasan ini ada mungkin yang harus disesuaikan. Ini permohonan eksekusi akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada ketua pengadilan di daerah hukum dari debitur tempat tinggal. Ini artinya jika suatu eksekusi yang dilakukan berdasarkan gross kemudian harus diajukan kepada ketua pengadilan terlebih dahulu, tentunya fungsi dari gross ini berkurang nilainya, karena fungsi gross ini sebenarnya untuk dapat dilakukannya parati eksekusi. Ini yang dipraktekkan sekarang demikian. Ini sesuai juga dengan undang-undang hak tanggungan atau undang-undang fidusia, di mana para kreditur itu
bisa melakukan eksekusi secara langsung objek jaminan tanpa harus meminta fiat ke pengadilan. Jadi kalau harus semua eksekusi nanti harus diminta fiat pengadilan, tentu akan memperpanjang proses eksekusinya tersendiri dan biayanya juga akan lebih besar bagi si kreditur. Jadi sepanjang ada gross sebenarnya yang tujuannya adalah untuk melekatkan kekuatan eksekutorial tersebut tanpa perlu harus mengajukan lagi kepada ketua pengadilan, itu bisa dilaksanakan oleh kreditur. Oleh karenanya kita mengusulkan ayat 2 di pasal 227 ini dicoret. Kemudian pasal 267 di huruf A ini mengenai yang membuat berita acara huruf H. Waduh, ini kopinya nggak ada. Ini ada notaris atau jurusita. Jadi sebenarnya ini kerjaannya jurusita ya dalam praktek saat ini, bukan pekerjaan notaris untuk membuat berita acara terhadap suatu namanya ini penyegelan ya, penyegelan untuk segel itu. Tapi kalaupun nanti diberi kewenangan kepada notaris, kita mengusulkan apakah notaris saja yang diberi kewenangan tersebut atau jurusita aja. Mungkin itu usulan kita, karena selama ini notaris tidak pernah melakukan atau membuat berita acara penyegelan tersebut. Kemudian di pasal 275 ini di penjelasannya juga ya, yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang sah atau tanah berikut benda dengan peraturan undang-undang adalah penjualan yang dilakukan di bawah tangan melalui pejabat pembuat akta tanah atau melalui lelang. Kita mengusulkan ini langsung aja kalimatnya itu diganti dengan penjualan yang dilakukan di hadapan pejabat berwenang. Karena ini mungkin ada perluasan dari pejabat berwenang terhadap tanah. Itu diganti dengan penunjukan sebenarnya yang dimaksud ya. Jika para pihak tidak bersepakat mengenai pilihan notaris mereka, maka dalam putusan pengadilan itu ada penunjukan notaris, jadi bukan diangkat. Itu mungkin hanya penggunaan istilah saja antara pengangkatan dan penunjukan. Kemudian di pasal 83 ini juga usulan di penjelasan dalam ketentuan yang disebut dengan nama tadi diketahui camat dari kelurahan desa dan kecamatan tempat tinggal atau yang dibuat di hadapan notaris atau dibuat oleh balai harta peninggalan. Nah, ini mungkin kita untuk menghindari masih adanya pandangan penggolongan kependudukan. Ya, ada golongan Tionghoa, golongan Timur Asing, golongan Eropa yang dulu memang dibedakan cara pembuatan surat keterangan ahli waris sesuai dengan penggolongan. Pada saat ini juga dari Kementerian ATR BPN tidak lagi membedakan penggolongan, jadi surat keterangan ahli waris ini bisa dibuat sendiri oleh para pihak dengan diketahui oleh kepala desa dan camat, atau dibuat langsung di hadapan notaris, atau dibuat oleh BHP. Jadi dibebaskan untuk pejabat-pejabat ini bagaimana surat keterangan ahli waris. Kemudian pasal 284. Pasal 284 dalam hal selama pelaksanaan pemisahan harta terdapat keberatan, kalau di draft sekarang ini ada kalimat pejabat pembuat akta tanah. Nah, jadi kita mengusulkan agar ini karena PPAT ini tidak ada kewenangan untuk membuat akta demikian, maka kita mengusulkan perubahan hanya notaris yang membuat berita acara tersebut mengenai keberatan tersebut. Jadi bukan nanti PPAT, tugasnya itu sudah diatur di dalam perkaban
nomor 8 2010 mengenai akta-akta apa saja yang bisa dibuat terkait dengan peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Jadi ini merupakan kewenangan notaris, oleh karenanya kita mengusulkan notaris yang membuat berita acara tersebut dan bukan PPAT. Kemudian di pasal 286 juga sama, di draftnya ada kalimat pejabat pembuat akta tanah, kita akan dicoret notaris jabatan notaris saja yang wajib disalinan atau kutipan dari akta pemisahan harta peninggalan kepada rancangan undang-undang perdata. Mungkin ada tambahan dari rekan lain? Ya. Masih Pak Habib? Cukup. Cukup pimpinan, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, nanti sambil berkembang. Kami persilahkan, kita mulai dari P3. Arsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat teman-teman dari LIP, yang terhormat Bapak Ibu pengurus Ikatan Notaris Indonesia, yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih atas masukan dan juga memberikan apresiasi atas bahan-bahan yang telah disampaikan dan tadi dipresentasikan. Saya ingin ke teman-teman LIP dulu ya. Kalau melihat, jadi RUU Hukum Acara Perdata ini kan RUU inisiatif pemerintah. Maka naskah akademik dan rancangan undang-undangnya datang dari pemerintah. Nah, kalau kita baca dari rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, maka politik hukum yang ingin diletakkan oleh pemerintah sebagai pengusul adalah hukum acara perdata kita ke depan ini adalah hukum acara yang bersifat kodifikasi tetapi tidak tertutup. Ya. Jadi bersifat kodifikasi tetapi terbuka. Nah, salah satu keterbukaan itu adalah membiarkan ya undang-undang ya di luar undang-undang zaman Belanda ya yang memuat hukum acara itu tetap berlaku kecuali apa yang ada di dalam ketentuan penutup dari RUU ini. Yang pertama yang tidak akan berlaku tentu HIR dan RBG dan itu sesuai dengan usulan gitu ya. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 tentang peraturan peradilan ulangan. Dan kemudian juga ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang justru lembaga peradilan. Tetapi undang-undang yang memuat hukum acara tampaknya memang pemerintah ingin membiarkan tetap berlaku. Contoh yang paling konkret adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Itu kan hakikatnya hukum acara semua isinya. Ya, kan? Jadi itu posisi yang. Nah. Saya tidak tahu nanti terpulang kepada kami semua di DPR apakah arah politik hukum yang dikehendaki oleh pemerintah itu akan kami setujui. Artinya tetap hukum acara perdata kita adalah sebuah kodifikasi terbuka ya. Tapi tampaknya kalau tidak kodifikasi terbuka tapi tertutup ya akan lama nanti proses pembahasan undang-undang karena akan melibatkan pekerjaan sinkronisasi dan harmonisasi yang begitu banyak dengan ketentuan hukum acara yang lain. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, saya kira ini buat kita semua yang ada di Komisi 3, bagus juga ada catatan. Di dalam RUU ini memang yang sudah disebut dan diatur adalah tentang class action atau gugatan perwakilan. Tapi citizen lawsuit atau action popularis itu tampaknya belum diatur. Nah ini juga perlu ya. Apa itu bedanya Romo?
Kalau gugatan perwakilan itu kan orang menggugat mewakili kelompok tertentu, tapi kalau gugatan warga negara ini mewakili kepentingan umum, mengatasnamakan semua rakyat Indonesia, kira-kira begitulah. Nah, ini saya kira perlu untuk kita perhatikan juga ya, karena kalau kita buka seluruhnya, ini nanti banyak orang Pak Ketua yang gampang-gampang mewakili rakyat Indonesia menggugat gitu loh. Kita ya. Nah, kemudian juga sekali lagi terima kasih masukan dari ini saya kira yang berharga yang dari LIP dan juga dari teman-teman ini nih ya, luar biasa juga sudah pasal per pasal. Meskipun nanti sebagai aspirasi kami juga harus dengarkan kembali ya dari para ahli yang akan turut melakukan pembahasan. Para ahli ini biasanya adalah para akademisi ya, dan juga kami mendengarkan juga dari profesi advokat juga ya. Karena kalau dibilang pejabat umumnya itu notaris, nanti ada pejabat umum yang marah Pak. Oh saya kan pejabat umum juga. Kalau di sini dibatasi dan kemudian akta saya tidak diakui sebagai akta otentik, nah, nanti marah pula dia, gitu kan. Jadi kita kan harus dengarkan juga, ya. Tetapi bahwa saya kira notaris perlu dipertegas, itu ya, saya sepakat ya di dalam undang-undang hukum acara perdata kita itu. Saya kira itu hal-hal pokok saja Pak Ketua yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ini mudah-mudahan memperkaya nanti bahan pembahasan kita, karena memang pembahasan undang-undang Bapak Ibu semua, meskipun ada DIM, tapi kita boleh juga menggunakan juga semua bahan ya, dan juga boleh mempersoalkan hal yang di DIM itu tidak tetap, tapi karena kita mendapatkan masukan dari masyarakat sipil, kemudian kita memandang perlu yang tetap itu untuk juga kemudian ada perubahan. Sekira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari PDIP, dapat dulu. Selanjutnya Golkar. Ada? Baik. Terima kasih Ketua. Pertama-tama saya juga memberikan ucapan terima kasih kepada dua lembaga yang sangat menginspirasi kita pada kesempatan ini dalam rangka pembahasan RUU KUH Perdata. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata. Masing-masing ini tentang PK yang diusulkan bisa lebih kali. Kalau saya nanti ini belum kepastian, tapi belum sama pimpinan saya Pak Adis yang pimpin rapat. Tetapi pikiran saya untuk memenuhi keadilan bagi masyarakat memang harus ditentukan PK sekali bagi pemohon dan termohon sekali, tetapi harus diberikan batas waktu supaya ada kepastian hukum. Itu untuk sementara dalam catatan saya. Kemudian itu adalah meminta kepada, biasanya kan pemohon tidak mengetahui aset-aset yang termohon itu, yang tergugat. Itu sering kita alami dalam karena saya juga pengacara dan sering saya alami itu, setengah mati kita untuk mendapatkan data-datanya, tetapi kami tahu bahwa yang kita gugat ini asetnya di sana, tetapi kita tidak bisa memegang bukti-buktinya. Nah, untuk minta bukti ke dia tetapi tidak mampu kita mendapatkannya.
Salah satunya cara adalah melibatkan lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga yang terkait untuk mendapatkan data-data tersebut. Ini sangat penting menurut saya, dan ini sangat bagus. Menurut saya bisa kita memberikan dukungan penuh ke permintaan ini karena ini sangat memberikan harapan yang bagus bagi kawan-kawan pencari keadilan di luar. Kemudian untuk ini catatan yang menarik pada pasal 108 tadi itu yang diminta adalah bagaimana surat merupakan segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditantangani atau dibubuhi cap jari. Masuk di akal sekali bahwa kan tidak semua orang punya jari betul. Nah, sementara dia memiliki hak. Bagaimana cara ini? Nah, saya kira ini perwaliannya ini bisa diberikan kepada akte notaris untuk membuatkan sebuah berita atau akte notaris ya. Saya terinspirasi soal itu. Kemudian soal tadi disampaikan tentang pasal 128 itu setiap orang yang dipanggil secara sah sebagai saksi wajib memberikan kesaksian. Kalau saya yang dimaksud ini adalah ya saksi para pihak yang dimaksud di situ ya. Saksi para pihak yang dimaksud bukan tidak jelas saksinya yang mana, tetapi saksi para pihak. Dan selanjutnya ada catatan saya tadi ini, tetapi yang terakhir adalah di pasal 284 itu bagaimana kawan-kawan notaris menempatkan bahwa pejabat yang dimaksud sebagai pejabat umum di sini adalah akte notaris. Memang ada hal yang menjadi pikiran kita adalah, tapi nanti kita akan sinkronkan dengan cara berpikir para ahli juga, bahwa bagaimana keputusan kepala BPN, PP-nya waktu itu tahun 98, kemudian membuat sebuah pelimpahan wewenang pengangkatan dan pemberhentian camat sebagai pejabat akte tanah, pembuat akte tanah. Nah, ini juga menjadi pikiran kita seperti yang disinggung, bagaimana kalau kita tidak memperhatikan dia sebagai pejabat yang dianggap dipilihkan yang dibuat karena harus terpusat kepada akte notaris yang ada. Ini juga menjadi bahan kita akan carikan klausul kalimat yang bagus supaya apa yang menjadi harapan kawan-kawan di ini bisa kita memberikan pemahaman di undang-undang KUH Perdata nanti ini. Saya kira itu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang 15 menit. Ya, Kita undang-undang hukum acara. Pan ada? Ada. S. Ada yang mau disampaikan? PPS. Ada, oke. Terima kasih rekan Komisi 3 dari IAIPS dan Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih sudah memberikan banyak masukan, sudah memberikan bahan-bahan bagi kami untuk berdiskusi lebih dalam tentu, terutama kepada LIPS tentang Citizen Law Suite. Saya rasa ini menarik sebagai sebuah alat kontrol terhadap pemerintah yang trennya kemungkinan juga akan meningkat. Nah, saya ingin ada gambaran yang sedikit agak konkret tentang prosedur atau kriteria atau yang lain-lain, karena tampaknya tadi ke depan ini akan menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi disampaikan tentang PHI, mungkin yang dimaksud dengan PHI adalah Pengadilan Hubungan Industrial, betul Ibu ya, PHI di halaman berapa saya lupa. Nah, menurut Ibu atau menurut Bapak, persoalan hari ini kan terkait dengan PHI, proses cukup panjang, mahal, kemudian juga ribet atau berbelit-belit. Apakah mungkin
PHI ini keputusan pertama PHI final bisa dieksekusi. Adakah gambaran seperti itu? Saya rasa itu aja. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat ada? Tidak ada. PKB? Tidak ada. Nasdem? Tidak ada. Baik. Dari pimpinan, ada yang sampaikan? Bapak Ibu sekalian, itu tadi beberapa tanggapan dari rekan-rekan Komisi 3 terkait dengan masukan yang disampaikan oleh LIP dan ini terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara perdata. Kami terima kasih, masukannya sangat bagus. Sampai tadi ini di kejaksaan, kami informasikan bahwa jadi di luar pengadilan untuk dan atas lembaga atau pemerintah. Jadi sudah masuk di sana. Nanti tinggal kita sesuaikan. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya pendalaman maka berakhir rapat acara siang hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin terima kasih pimpinan Komisi 3 DPR dan akan masukan dan catatannya untuk RUU Hukum Acara Perdata ini, dan nanti selanjutnya kami juga mohon bisa dilibatkan dalam proses-proses pembahasan yang lebih detail untuk narasi pengaturan CLS. Jadi nanti kami bisa susulkan di dalam proses pembahasan DIM itu. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan masukan kami hari ini. Terima kasih. Izin Ketua, ya saya respon saja. Masukan dari teman-teman LIP itu menjadi bagian dari DIM yang diajukan oleh fraksi-fraksi. Ya itu jadi sudah ada saya lihat. Ya kecuali yang soal CLS yang perlu dibantu dengan rumusan. Terima kasih. pada prinsipnya Komisi 3 DPR RI menerima seluas-luasnya masukan daripada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata ini. Jadi kami sangat senang apabila dibantu dalam penyusunan agar supaya RU ini bisa cepat selesai dengan baik dan sempurna, karena undang-undang ini adalah satu tonggak sejarah untuk dunia hukum kita dalam bidang perdata yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh praktisi hukum yang ada di negara kita. Selanjutnya kami persilakan dari Ikatan Notaris Indonesia untuk memberikan closing statement. Silakan Bu Ketua Umum. Baik, terima kasih. Tentunya terima kasih kepada Komisi 3 DPR yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan masukan-masukan. Mengingat kami ini 1 Juli nanti kami Ikatan Notaris Indonesia berusia 114 tahun dengan 21.000 notaris di seluruh wilayah provinsi, sehingga tentunya kami membawa aspirasi dari anggota untuk kiranya masukan-masukan kami ini nanti menjadikan juga pertimbangan sudah untuk masuk ke dalam RUU Hukum Acara Perdata. Kebetulan juga ada rekan kami juga di sini yang di Komisi 3, rekan di Nusantara mungkin bisa membantu kami juga. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Jadi memang Pak Andika dari awal sudah konsen Bu, kalau ada urusan notaris dia paling utama menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan pemerintah. Jadi sudah tepat dia perwakilan di Komisi 3 ini. LO komisaris di Komisi 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian hadirannya, baik dari Direktur Eksekutif Lembaga
independensi peradilan dan juga di Ikatan Notaris Indonesia, kami mohon maaf apabila dalam secara rapat siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kami nyatakan ditutup.